Ramadhani, mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang, nomor UKJ 20 2000 80 4428, NIM PPG 22 311 370 654. Hari ini Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darah sehat, pembelajaran 1. Materi peredaran darah manusia. Di kelas 5 SDN Parangan Laut 7, Kecamatan Parangan, Kabupaten Pamekasan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak bersyukur hari ini karena anak-anak Bapak ternyata sehat semuanya. Baik, sebelum Bapak melanjutkan, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Ahmad Anugrah Ramadhani, Hadir. Amir Fikri Ahmad, Hadir. Muhammad Afifur Rahman, Hadir. Muhammad Abdul Aziz, Hadir. Muhammad Haryanto, Hadir. Rahmawati. Hadir. Nah, alhamdulillah Bapak senang hari ini ternyata anak-anak Bapak masuk semuanya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Mas Asis untuk dipimpin teman-temannya dalam membaca doa. Silakan Mas Asis. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga kesatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga dengan kita berdoa, apa yang akan kita kerjakan hari ini bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
anak-anakku sekalian, sebagai bangsa Indonesia yang baik, sebagai rakyat Indonesia yang baik, kita itu harus mempunyai rasa Cinta tanah air. cinta tanah air atau rasa nasionalisme. Nah, untuk membangkitkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita sekarang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan berdiri, nanti ikuti lagu yang Bapak tayangkan di slide. Kalian sebagai pelajar Indonesia itu harus semangat dalam belajar, ya. Karena apa? Dengan kita belajar, kita itu akan bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Baik, saya tanya dulu ini, kira-kira anak-anak Bapak ini sudah semangat belum dalam belajar? Semangat belum? Semangat, alhamdulillah. Coba sekarang kita nyanyi dulu sebelum kita mulai pelajaran. Nyanyiannya seperti biasa, ya. Sudah ingat kan? Ya. Yuk, 1, 2, 3. Buka mulut, ketawa 3 kali. Buka mulut, ketawa 2 kali. Buka mulut, ketawa 1 kali. Buka mulut, ketawa tanpa suara. Yang di depan siapa namanya? Yang ini siapa namanya? Pak Yadi mau ngajar, kalian harus belajar. Pak Yadi sudah ganteng atau cantik? Alhamdulillah, ternyata anak-anak Bapak fokus dalam belajar hari ini. Kenapa? Untung tadi kalian itu tidak menjawab Bapak Yadi itu cantik. Kalau sampean jawab Pak Yadi itu cantik, Bapak harus pinjam kerudungnya Mbak Rahma nanti, ya. Baik, anak-anakku sekalian, ternyata anak-anakku sekalian sudah semangat untuk belajar. Kita mulai hari ini pelajarannya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, saya mau tanya dulu. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, ya, kan ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda, ya kan? Coba acungkan tangan siapa yang naik sepeda? Oh, Mas Apip dan Mas Vicky. Yang jalan kaki? Oh, ya, baik, terima kasih. Saya tanyakan, apa manfaat dari naik sepeda? Ayo, siapa yang tahu? Ya, menyehatkan tubuh. Terus kalau jalan kaki, kira-kira coba pegang dada kiri kalau kalian jalan kaki, bagaimana rasanya di sini? Dak dikduk. Nah, Pak, kenapa Bapak tanya itu? Karena sekarang
yang akan kita pelajari adalah tentang tema 4 ya. Tema 4 itu adalah sehat itu penting. Di mana kita akan belajar di subtema yang pertama yaitu peredaran darahku sehat. Di pembelajaran 1 yaitu tentang peredaran darah manusia. Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira apa saja sih tujuan kita hari ini untuk belajar itu? Yang pertama, kita bisa lihat di sana tujuan kita dalam belajar peredaran darah manusia melalui kegiatan mengamati video. Nanti itu kalian bisa mengidentifikasi ya tentang organ peredaran darah manusia. Yang kedua, dengan melalui kegiatan mengamati gambar, kalian itu akan bisa menganalisis fungsi dari organ peredaran darah manusia tersebut. Yang ketiga, kalian itu akan dapat menyimpulkan kira-kira bagaimana sistem peredaran darah manusia ya. Dan yang terakhir, dengan kalian sudah belajar paham akan materinya, kalian itu akan bisa menggambarkan tentang sistem peredaran darah manusia secara sederhana menurut pemahaman materi kalian. Nah, anak-anakku sekalian, materi ini ada di buku tema 4 kalian halaman 2. Silakan dibuka dulu bukunya. Nah, anak-anakku sekalian, sudah dibuka semua bukunya? Kita sebagai manusia tentunya kita itu ada darah di dalam tubuh kita. Nah, Pak, bagaimana darah itu mengalir di dalam tubuh kita? Sekarang kita coba amati video ini terlebih dahulu. Materi organ peredaran darah manusia pada mata pelajaran IPA kelas 5 tema 4. Silakan diamati. Di dalam tubuh kita memiliki darah yang sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki sistem peredaran darah, yaitu sistem yang bertanggung jawab terhadap mengalirnya darah di dalam tubuh. Ada 2 sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Yang pertama adalah sistem peredaran darah kecil, yaitu beredarnya darah yang mengandung karbon dioksida mengalir dari bilik kanan jantung menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis, kemudian dalam paru-paru kita dengan darah yang kaya oksigen dan kembali ke jantung, yaitu serangan kiri jantung melalui vena pulmonalis. Kalian bisa melihat pada gambar. Jadi sistem peredaran darah kecil hanya berputar pada 2 organ saja. Anak-anakku sekalian, tadi sudah mengamati video semua? Sudah. Sekarang Bapak tanya. Kira-kira setelah kalian mengamati video tadi, ya, ada yang tahu tidak? Silakan yang tahu ajukan tangan. Ada berapa organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah? Oke, Mas Asis, ada berapa Mas Asis? Ada 3. Bagus, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Asis. Kira-kira ada yang tahu tidak? Yang 3 itu apa saja organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah manusia? Apa saja? Ada yang tahu? Ya, Pak. Oke, Mas Yanto, silakan Mas Yanto. Jantung. Jantung. Yang kedua? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Yang ketiga? Paru-paru. Paru-paru. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga ada paru-paru. Sekarang saya tanya lagi. Ya. Siapa yang tahu apa fungsi jantung dalam peredaran darah? Nah, Mas Yanto. Memumpah darah. Memumpah darah. Ada yang lebih lengkap lagi? Hah? Memumpah darah ke seluruh tubuh. Memumpah darah ke seluruh tubuh. Bagus. Tepuk tangan untuk Mas Yanto. Siapa yang tahu fungsi dari pembuluh darah? Ayo, siapa yang tahu? Ajukan tangan. Fungsi
bagus untuk Mas Asif, tepuk tangan. Jadi fungsi pembuluh darah itu adalah merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Anak-anakku sekalian, jadi itulah organ tubuh manusia yang berfungsi di dalam peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada jantung. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Yanto tadi, jantung itu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sekarang buka bukunya halaman 2. Buka bukunya halaman 2 tentang jantung. Saya tanya, kira-kira jantung itu kan dijelaskan tadi ada 4 bagian, ya. Siapa yang tahu 4 bagian jantung itu? Nah, Mas Yanto, apa saja? Serambi kiri. Serambi kiri, bagus. Terus? Bilik kiri. Bilik kiri. Setelah itu? Serambi kanan. Serambi kanan? Bilik kanan. Bilik kanan, bagus. Jadi jantung itu ada 4 bagian, ada 4 ruang. Terus yang kedua, organ tubuh manusia yang berfungsi dalam peredaran darah manusia apa tadi? Selain jantung? Pembuluh darah, bagus Mas Asis. Nah, pembuluh darah itu dibagi menjadi 2 macam. Ada 2 jenis. Nah, kira-kira nih, setelah kalian mengamati video tadi, ya, kira-kira pembuluh darah yang 2 jenis itu apa saja? Nadi. Mas Asis, pembuluh darah nadi. Yang kedua? Yang kedua, ada yang tahu? Mas Yanto? Pembuluh darah balik. Bagus, pembuluh darah balik. Tepuk tangan untuk Mas Yanto dan Asis. Pembuluh darah nadi tugasnya itu untuk apa? Ya, pembuluh darah nadi. Nadi. Ya, pembuluh darah nadi apa? Mengantarkan darah bersih. darah bersih. Ya, kalau darah bersih itu berarti mengandung apa katanya? Oksigen, bagus. Jadi pembuluh darah nadi itu mengantarkan darah bersih dari paru-paru ke seluruh tubuh yang telah mengandung oksigen. Bagus. Terus yang kedua itu adalah pembuluh darah balik. Nah, tugas pembuluh darah balik apa? Ayo supaya tahu. Acung tangan. Membawa darah kotor. Bagus. Bawa darah kotor itu mengandung apa katanya Mas Bima? Bagus, karbon dioksida. Jadi pembuluh darah balik itu membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Ya, nah itu. Jadi itulah organ yang berperan dalam peredaran darah manusia. Nah, sekarang kita lihat Bapak punya gambar di sini. Ini tentang sistem peredaran darah manusia. Tadi Bapak jelaskan bahwa organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah pada manusia itu ada 3. Apa saja tadi? Yang pertama, jantung. Nah, dari gambar ini, yang jantung ini yang ini, ya kan? Jantung tadi dibedakan mempunyai berapa ruang katanya? Ada apa katanya? Selain jantung, organ yang berperan dalam peredaran darah manusia apa tadi? Yang kedua, selain jantung, apa? Pembuluh darah, ya kan? Pembuluh darah tadi dibedakan menjadi 2. Pembuluh darah pembuluh darah balik, bagus. Nah, mana yang dikatakan pembuluh darah di sini? Ini loh. Nah, ya, ini adalah pembuluh darah. Ibarat air, ini adalah peralon atau selang untuk jalannya air. Ya. Tapi ini karena darah, berarti ini adalah tempat mengalirnya darah. Pak, kok itu ada yang warna merah dan ada warna biru, ya kan? Ya. Yang warna merah ini adalah
darah bersih mengandung apa katanya Nugra? Oksigen. Oksigen, bagus. Jadi pembuluh darah bersih itu membawa darah yang mengandung oksigen. Ya, dari paru-paru masuk ke saluran kiri, diteruskan ke bilik kanan, ya kan? Di bilik kiri. Dari bilik kiri dipompa menuju seluruh tubuh di sini. Ya. Di seluruh tubuh itu nanti ada pertukaran darah. Darah yang bersih itu akan bertukar dengan darah yang kotor, ya kan? Setelah darah itu menjadi kotor, maka akan diangkut lagi oleh pembuluh darah apa? Pembuluh darah balik. Nah, ini adalah pembuluh darah balik. Jadi ini dibedakan. Maksudnya ini yang merah itu adalah pembuluh darah bersih, ya kan? Yang darah bersih. Yang warna biru ini adalah darah kotor. Bagaimana? Sudah mengerti semua? Nah, baik, kalau sudah mengerti, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok yang pertama adalah kelompoknya Mas Asis dan Mas Afif, ya. Kelompok yang kedua, kelompoknya Mas Vicky dan juga Mbak Rahma. Yang ketiga, kelompoknya Mas Yanto dan juga Mas Nugra. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan LKPD yang telah Bapak siapkan. Dan LKPD di sini ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kalian itu tinggal memasangkan, ya, tinggal memasangkan organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah manusia itu pada fungsi-fungsinya. Bisa? Nah, itu kegiatan yang pertama. Di kegiatan yang kedua, kalian itu kan paham, sudah paham bagaimana darah itu mengalir, ya kan? Dari paru-paru ke jantung dan sampai ke seluruh tubuh. Kalian bisa menggambarkan di sini, ya. Bisa menggambar bagaimana darah itu mengalir dari paru-paru, jantung sampai menuju seluruh tubuh, kembali ke paru-paru lagi dan seterusnya. Bisa? Bisa. Nih, saya bagi LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Untuk gambarnya terserah sampean, apakah mau disamakan dengan gambar yang ada di buku atau kalian itu mempunyai imajinasi sendiri, terserah sampean, ya. Bisa berdiskusi dengan temannya. Misalkan yang jantung tanya ke ini, tanya ke temannya, ini fungsinya apa? Gitu sebelum menggambar, ya. Dua menit lagi. Sudah selesai Mas Vicky? Baik. Nah, sudah, waktunya sudah cukup. Sekarang waktunya kalian itu untuk mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Sekarang saya minta kelompok 1 Mas Asis untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kegiatan yang pertama. Ayo silakan Mas Asis. Mas Asis, nah bisa dilihatkan ke temannya sebetulnya.
Asis. Nah, yang pertama di sini organ peredaran darahnya apa namanya Mas Asis? Jantung. Bagus, jantung. Fungsinya untuk apa itu yang jantung? Pompa darah ke seluruh tubuh. Memompa darah ke seluruh tubuh. Adakah jawaban yang lain dari kelompok 2 atau kelompok 3? Ada. Berarti jawaban Mas Asis Benar. benar. Baik, tepuk tangan untuk Mas Asis. Sekarang saya tanya ke kelompok 3 ini. Mas Yanto, tadi Mas Asis membaca pembuluh darah yang membawa ya darah kaya akan karbon dioksida. Itu darah bersih apa darah kotor? Oh. Darah kotor. Baik, terima kasih untuk Mas Yanto. Silakan duduk untuk Mas Asis. Sekarang untuk kelompok untuk nomor 3 dan nomor 4 kelompok 2 Barahmah maju. Sekarang kelompok 2 tolong jawab yang nomor 3. Ini apa ini? Organnya apa namanya? Pembuluh darah apa itu namanya? Pembuluh darah nadi. Sekarang fungsinya apa punya sampean itu jawabannya? Yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Baik, untuk kelompok 2 yang pembuluh darah nadi, jawabannya itu adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kira-kira ada jawaban yang lain? Tidak ada. Berarti jawaban kelompok 2? Benar, terima kasih, tepuk tangan untuk Barahmah. Saya tanya untuk kelompok 1, darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen itu darah bersih apa darah kotor? Darah bersih. Darah bersih, bagus. Ini hasil kerjanya Mbak Rahmah. Ya, hasil kerja dari Mbak Rahmah dan kelompok 2, kolaborasi antara Mbak Rahmah dan Mas Vicky. Terima kasih Mbak Rahmah, silakan duduk kembali. Kira-kira kelompok mana yang mau presentasikan hasilnya ke depan? Kelompok 3. Mas Yanto, silakan Mas Yanto. Coba seperti apa punya Mas Yanto gambarnya? Wah, ini gambar untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 3. Baik. Mas Yanto, organ tubuh manusia itu yang berperan dalam peredaran darah manusia ada berapa tadi? 3. Apa saja katanya? Paru-paru. Paru-paru, Pembuluh darah. pembuluh darah, Seluruh tubuh. apa? Jantung. Jantung. Bagus. Kira-kira dari gambar sampean ini yang paru-paru yang mana? Hah? Oh, yang sebelah atas, bagus. Yang pembuluh darahnya yang mana? Oh, ya, bagus, terima kasih. Yang jantung? Nih. Ya, terima kasih. Nah, saya tanya lagi di sini, saya tanya lagi. Ini kok ada beda warna? Beda warna ya. Ada warna merah, ada warna biru. Maksudnya apa? Perbedaannya, warna merah ini apa artinya? Darah bersih. Oh, bagus, darah bersih. Yang biru? Darah kotor. Darah kotor. Baik, terima kasih. Berarti darah bersihnya ini berangkat dari paru-paru. Kalau darah kotornya berangkat dari Seluruh tubuh. bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan. Duduk kembali Mas Yanto. Terima kasih. Itulah hasil pekerjaan LKPD sampean secara berkelompok. Mas Asis, minta tolong punya teman-temannya dikumpulkan. Terima kasih Mas Asis. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Tidak ada. Sudah paham semua tentang peredaran darah manusia? Baik. Nah, kalau kalian sudah paham, ya, tadi kan ada LKPD secara berkelompok. Sekarang Bapak punya soal evaluasi, tapi ini dikerjakan secara mandiri. Artinya dikerjakan sendiri tanpa berdiskusi dengan temannya, ya. Ini dikerjakan ya sendiri, dikerjakan sendiri. Kalau tadi secara berkelompok ini sendiri ya. Jangan lupa tulis namanya, ya.
Jangan lupa tulis namanya. Nih. Bapak kasih waktu 5 menit. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, namanya taruh di atas. Jawabannya bisa ditulis di bawahnya. Ya. Jawabannya tulis di bawahnya. Silakan Mas Asis, minta tolong punya teman-temannya dikumpulkan. Ayo Mas Asis dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Baik, terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Sekarang dari tadi itu kita belajar tentang peredaran darah manusia, ya, peredaran darah manusia. Organ yang berperan, organ tubuh yang berperan dalam peredaran darah itu ada berapa katanya? Ada 3. Yang pertama jantung, yang kedua
berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya darah. Ya. Yang ketiga adalah paru-paru, berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Peredaran darah manusia itu ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Terus, peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah yang dimulai dari bilik kanan membawa darah kotor, ya kan, melalui arteri pulmonalis masuk ke paru-paru. Dari paru-paru darah yang kotor itu disuplai oksigen sehingga menjadi bersih lagi dan dikirim menuju serambi kiri. Itu adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu dimulai dari bilik iring. Itu membawa darah bersih menuju seluruh tubuh. Di seluruh tubuh darah itu akan bertukar yang bersih dengan yang kotor dan dikembalikan lagi ke jantung dari seluruh tubuh itu menuju serambi kanan. Nah, itulah peredaran darah pada manusia. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian belajar dari tadi sampai sekarang, kira-kira perasaan anakku sekalian itu senang apa tidak? Nah, perasaan senang itu harus dipertahankan, ya. Harus dipertahankan. Karena dengan sambian itu senang dalam belajar, maka kalian itu akan semangat untuk belajar. Kalau sudah semangat, insya Allah apa yang akan dicita-citakan oleh kalian itu akan tercapai. Nah, biar tidak tegang, sekarang kita lakukan ice breaking dulu. Masih ingat yang seperti ini? Ya. Nanti kalau Bapak bilang buka, ya. Kalau Bapak bilang tutup, seperti ini. Bisa? Nah, coba sekarang. 1, 2, 3, buka. Tutup. Buka. Tutup. Bagus. Sekarang kebalikannya. Kalau Bapak bilang tutup, ini yang dibuka, ya. Kalau Bapak bilang buka, tangannya ditutup. Coba. Buka. Mas Asis kurang fokus. Mas Asis kurang fokus. Kita mulai lagi. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Baik, terima kasih. Ternyata anak-anak Bapak masih fokus dalam belajar. Baik, anak-anakku sekalian, kita telah melaksanakan pembelajaran mulai dari tadi pagi sampai sekarang. Semoga apa yang kita pelajari akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini itu dengan pembacaan hamdalah bersama-sama.